Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita diberi kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ya saat ini, dan juga kita diberi kesempatan ya untuk bisa mengikuti sesi pelajaran kali ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai air conditioning system. Untuk bagian-bagian materi tersebut berupa tujuan sistem AC ini untuk apa, komponen-komponennya apa saja, cara kerjanya bagaimana, dan distribusi udaranya tuh kemana saja. Yang pertama kita masuk ke tujuan. Untuk tujuan dibuatnya sistem AC ini untuk mengatur suhu dan kelembaban udara yang ada di dalam kabin ya. Jadi sebenarnya sistem AC ini dia termasuk ke dalam heating ventilation air conditioning ya. Jadi dia menyatu dengan sistem pemanas atau heating. Jadi berhubung di Indonesia ini umumnya cuacanya panas, jadi untuk heating ini umumnya itu nggak digunakan ya, atau nggak dipakai. Jadi untuk di Indonesia ini kebanyakan difokuskan menggunakan air conditioning system ya. Lanjut untuk ke komponen dan cara kerja. Yang pertama saya akan menyebutkan komponen utamanya dulu dari sistem AC ini ya. Yang pertama, di sistem AC ini ada kompresor ya. Fungsi kompresor tersebut berguna untuk memompa refrigeran atau freon di dalam sistem ini ya, agar bisa mencapai tekanan yang sesuai spesifikasi dan mengalirkan refrigeran juga ke saluran sistem ini. Di dalam kompresor tersebut ada komponen solenoid clutch ya. Ini bertujuan untuk memutus dan menghubungkan putaran dari puli ke sistem kerja kompresor ini ya. Di sini juga ada drive belt. Drive belt ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari engine ke puli kompresor. Lalu di sini juga ada komponen kondensor ya. Kondensor ini berfungsi untuk sebagai media pengubah zat ya, yang sebelumnya refrigeran ini berupa gas akan menjadi cair ya, dengan menggunakan metode pelepasan panas menggunakan udara ya, yang dimana udara tersebut akan dibantu oleh motor fan ya, yang melewati kisi-kisi kondensor. Lanjut, di sini ada komponen dryer ya, atau supply reservoir. Komponen ini berfungsi untuk menyaring uap air dan juga kotoran-kotoran halus yang ada di dalam sistem AC. Jadi dryer ini berfungsi sebagai filteringnya yang ada di dalam sistem AC ini. Lanjut, di sini ada pressure switch atau high pressure sensor. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan ya di dalam saluran AC ini. Lanjut, di sini ada expansion valve. Di sini berfungsi ya, komponen ini berfungsi untuk media pengubah jet juga ya, yang sebelumnya freon ini berupa jet cair akan diubah menjadi jet gas lagi ya, menggunakan metode sprayer ya, akan disemprotkan menjadi gas. Lalu di sini ada evaporator ya. Evaporator ini berfungsi untuk sebagai wadah media dinginnya si freon. Jadi sebagai media pendinginnya. Lalu di sini ada temperatur sensor. Temperatur sensor ini berfungsi mendeteksi ya suhu yang ada di evaporator ini seberapa dingin gitu ya. Nanti informasi ini akan disalurkan ke kontrol unit AC ya.
ataupun akan disalurkan nantinya ke climate control ya. Lalu di sini ada blower. Nah, blower sendiri ini berfungsi untuk menarik udara dari luar dan nantinya akan ditujukan ke dalam kabin ya. Nah, nanti udaranya ini akan mengalir ke kisi-kisi evaporator tersebut. Nah, jadi yang dihasilkan itu adalah udara sejuk atau udara dingin yang akan dialirkan ke dalam kabin. Lalu ini ada komponen tambahan atau komponen pendukungnya ya. Ini ada sistem switch AC ya. Ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem AC. Sini ada coolant temperature sensor, berfungsi untuk mendeteksi suhu yang ada di dalam engine ya. Nah, ini sebagai input control unit engine ya. Control unit engine sendiri ini berfungsi untuk proses ya, atau mengolah data dari input dan nantinya akan memberikan perintah kepada aktuator ya, sebagai IPO, input, process, dan output. Nah, di sini juga ada komponen AC system atau control unit AC ya. Dan juga yang komponen terakhir yang ada di dalam sistem AC ini yang ada di dalam sistem AC ini tentunya ada preon itu sendiri ya. Jadi preon ini berfungsi untuk mengubah atau atau sebagai media pengikat panas ya. Dan juga nanti preon ini juga akan berfungsi mendinginkan satu komponen, yaitu evaporator ya. Jadi fungsinya si preon ini berfungsi untuk menyerap panas dari evaporator. Yang digunakan pada mobil ini ada banyak macam ya preonnya. Contohnya itu ada preon R12, R22, dan yang paling umum digunakan itu adalah R134. Namun untuk macam-macam tipe preon itu tidak akan saya jelaskan ya, karena cukup rumit. Di dalam preon ini juga terdapat klorofluorokarbon nih, atau CFC. Nah, CFC ini adalah senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin nih. CFC ini juga dapat menyebabkan kerusakan lapisan ozon nih, karena freon ini melepaskan gas klorin nih. Gas klorin ini akan menyebabkan reaksi proses pembentukan dan penghancuran lapisan ozon nih oleh sinar ultraviolet yang terjadi secara alamiah di atmosfer. Jadi untuk freon ini juga tidak sembarang dibuang ya, karena sangat berpotensi merusak lingkungan ya. Berpotensi merusak ozon ya, lapisan ozon. Jadi untuk pengolahan freon ini atau refrigerant ini tidak sembarang ya, ada SOP-nya juga. Kita lanjut ke cara kerjanya. Untuk cara kerja sistem AC dimulai dari saat mesin dihidupkan nih. Saat mesin dihidupkan, maka engine akan menyala dan berputar ya. Nah, putaran engine ini akan diteruskan oleh drive belt. Lalu setelah dari drive belt ini, putarannya akan diteruskan lagi ke puli kompresor. Nah, di sini walaupun puli kompresornya sudah berputar, namun di dalam kompresor ini masih belum bekerja mekanismenya ya, karena switch AC ini masih belum dihidupkan atau masih belum on. Jadi si solenoid clutch-nya ini dia masih belum terhubung ya, masih disengage. Setelah switch AC-nya ini dihidupkan, maka solenoid clutch ini akan menghubungkan putarannya. Nah, jadi di sini kompresor baru akan mulai bekerja, memompa dan mengalirkan refrigeran yang ada di dalam sistemnya. Nah, di sini refrigeran yang keluar dari kompresor ini berupa bentuk gas ya, dan tekanannya sekitar 16 bar, dan suhunya ini sendiri 65 derajat Celcius.
Nah, setelah dari kompresor maka refrigeran ini akan mengalir ke kondensor ya, kondensor. Di kondensor ini freon atau refrigeran ini akan diubah ya, yang tadinya berbentuk gas akan dirubah menjadi cair atau liquid ya. Di sini bisa terjadi perubahan zat dikarenakan ada pelepasan panas melalui udara ya, yang didukung oleh motor fan ini. Motor fan ini akan mengalirkan udara melalui kisi-kisi ini dan melepas panas dari refrigeran tersebut. Jadi refrigeran yang keluar dari kondensor ini sudah berupa zat cair ya, udah liquid. Nah, sini udah liquid namun tekanannya tuh masih 16 bar sama, dan untuk suhunya sendiri turun sekitar 10 derajat menjadi 55 derajat Celcius. Lalu aliran freon ini akan mengalir ke supply reservoir atau dryer. Di dryer ini aliran freon akan disaring ya, ada uap airnya itu akan disaring, dan juga kotoran-kotoran halusnya itu dia akan difilter juga. Jadi di dryer ini juga sebagai filtering juga ya. Setelah dari dryer maka aliran freon akan mengalir ke pressure switch high pressure sensor. Jadi di sini pressure switch akan mendeteksi tekanan ya yang ada di dalam sistem AC seberapa ya, karena di dalam sistem AC tersebut ada spesifikasi standar tekanannya ya. Jika si pressure switch ini mendeteksi jika tekanannya itu di bawah standar, maka pressure switch ini akan mengirim sinyal ke kontrol unit AC ya, mengirim sinyal ke kontrol unit AC untuk segera memerintah ya kompresor agar terus bekerja ya, agar bisa tercapai standar spesifikasi tekanannya. Namun jika kebalikannya, jika tekanan di dalam sistem AC berlebihan ya, udah terlalu banyak gitu, jadi maka si pressure switch ini akan mengirim sinyal juga ke kontrol unit AC dan memerintahkan si kompresor ini berhenti bekerja ya, agar tidak terjadi overpressure atau tekanan berlebihan di dalam sistem. Setelah dari pressure switch maka freon ini akan mengalir ke expansion valve. Di expansion valve ini refrigeran atau freon akan dirubah kembali, yang tadinya zat cair berubah menjadi gas ya, melalui efek spray. Di sini juga expansion valve akan mengubah freon menjadi sangat dingin ya. Setelah keluar dari expansion valve ini, freon akan berubah menjadi gas dan juga freon ini menjadi sangat dingin, dan freon yang dingin ini akan mengalir ke evaporator, ke kisi-kisi evaporator, sehingga hal ini menyebabkan evaporator ini menjadi sangat dingin ya, sudah dingin. Lalu untuk alirannya itu kembali ke expansion valve dan akan diolah kembali oleh si kompresor. Pada saat ini si evaporator sudah dalam keadaan dingin dan blower sudah siap ya mendistribusikan udara ya ke kebutuhan draper ya, ke depan atau ke kaki atau ke windshield ya. Di sini udara yang keluar dari evaporator adalah udara yang dingin ya atau sejuk. Untuk sistemnya gitu. Lalu untuk pendistribusian udara, di sini ada diagram aliran udara ya, yang dimana awal mula udaranya itu adalah ketika blower dihidupkan, maka blower ini akan menghisap udara dari luar ya, yang akan disalurkan kembali ke dalam sistem ya. Setelah dari blower maka udara akan mengalir ke dust filter.
Nah, di dust filter ini sendiri aliran udara akan disaring ya dari kotoran-kotoran ya, karena ini kan udara dari luar, pasti kotor. Nah, setelah udara dari luar ini disaring, maka udara ini akan mengalir ke evaporator atau exchanger ya. Ini tergantung pilihan dari draper ya. Jika draper ini memilih menyalakan AC atau membutuhkan udara yang sejuk atau dingin, maka udara ini akan mengalirkan ke evaporator ya. Setelah dari evaporator, maka udara yang dihasilkan adalah udara yang sejuk atau dingin. Namun jika draper membutuhkan pemanas atau heating, udara tersebut akan mengalir ke heat exchanger ya. Yang dimana nanti akan menghasilkan udara yang hangat. Nah, setelah itu udara akan didistribusikan ke masing-masing tempat atau point distribution ya. Yang pertama di sini ada windshield yang di kaca ya, ini ada dialirkan ke kaca juga. Nah, di sini ada center nozzle yang ada di tengah ya, dekat multimedia yang ada di dashboard. Lalu di sini juga ada kompartemen nozzle yang ada di laci penyimpanan di depan passenger seat ya. Lalu di sini juga ada foot wheel nozzle. Nah, ini ada di bawah ya, di kaki passenger seat ya. Dan ini juga ada flap set ya, nozzle. Mungkin ini yang ada di samping atau di kaki driver ya. Nah, untuk distribusi air, distribusi udara begitu. Nah, untuk sumber materi yang saya ambil yang pertama ada dari Wikipedia, dan juga ada beberapa informasi tambahan dari situs web lainnya ya yang tidak saya cantumkan. Nah, untuk materi dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat audiens. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian ya, materi dari saya. Mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.